Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa pemeriksaannya, kita tergabung dengan koresponden Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, sejauh ini sudah adakah informasi terkait pemeriksaan dan agenda pemeriksaan awal ini seperti apa? Ya baik, terima kasih Yuda. Dan memang pada hari ini telah dijadwalkan pemeriksaan terhadap 3 dari 8 tersangka yang terkait dengan kasus tuduhannya adalah pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang karena itu melanggar Undang-Undang ITE untuk kasus yang terkait dengan kasus dugaan jasa palsu dari mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Ketiganya adalah Roy Suryo, kemudian juga ada Rismon Sianipar dan juga ada Dr. Tifa begitu. Dan tadi baru saja mereka sekitar 1 jam yang lalu memasuki gedung Reskrim di Polda Metro Jaya ini untuk menjalani pemeriksaan dan mereka juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya. Dan yang kita tunggu-tunggu dan yang menarik adalah sebenarnya dari pihak pelapor meminta agar dari para tersangka ini, total ada 8 tersangka ini dilakukan penahanan seperti itu. Dan tentu kita akan menunggu apakah nanti pihak kepolisian akan melakukan penahanan terhadap para tersangka, utamanya tersangka yang diperiksa pada hari ini yaitu Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa. Karena memang seperti kita ketahui bagi kepolisian tentu ada alasan legal formal untuk melakukan penahanan seperti misalnya para tersangka ini kemudian diduga akan menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri dan lain sebagainya, itu jika alasan kepolisian begitu ya, jika memang nanti akan dilakukan penahanan. Akan tetapi dari pihak terlapor ataupun para tersangka seperti tadi sudah disebutkan oleh Rismon, bahwa mereka ini sebenarnya selama ini kooperatif seperti itu untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian juga barang-barang bukti yang ada pun kebanyakan merupakan barang bukti digital seperti misalnya unggahan-unggahan video, kemudian pernyataan-pernyataan mereka di media, itu semua tidak dihapus dan sampai saat ini masih ada. Jadi tidak ada alasan menurut mereka tidak ada alasan bagi polisi untuk melakukan penahanan. Akan tetapi jika pun nantinya dilakukan penahanan, mereka mengaku siap untuk dilakukan penahanan dan menjalani proses selanjutnya seperti itu. Dan tentu kita masih akan menunggu bagaimana akhir dari pemeriksaan pada hari ini, apakah akan ditahan atau tidak. Tapi informasi lainnya bisa juga kami sampaikan adalah bahwa di depan Polda Metro Jaya saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa pro dan kontra terhadap kasus pencemaran nama baik ini. Jadi ada pihak-pihak yang meminta agar polisi melakukan penahanan dan ada juga pihak-pihak yang meminta agar polisi membebaskan mereka begitu ya, karena mereka hanya para tersangka ini hanya menyuarakan kebenaran ataupun mencari kebenaran dari ijazah palsu dari Joko Widodo. Dan sampai sejauh ini memang situasi di lalu lintas di depan Polda Metro Jaya, tepatnya yang di Jalan Jenderal Sudirman, sampai saat ini memang masih ramai lancar begitu, belum ada penutupan jalan. Dan tentu kita berharap agar tidak terjadi penutupan jalan, dan namun demikian tentu arus lalu lintas agak sedikit terhambat. Jadi jika Anda mempunyai kepentingan di sekitar Jalan Sudirman, tentu harus hati-hati ataupun harus mengambil jalan yang lain yang lebih lancar seperti itu. Dan sementara itu kasus untuk dugaan ijazah palsu Jokowi ini memang disuarakan oleh para tersangka ini sudah sejak lama, mungkin sudah hampir satu tahun yang lalu begitu ya. Dan sampai sejauh ini polisi telah menetapkan ada 8 tersangka yang dibagi ke 2 klaster, dan para tersangka ini dikenakan pasal dari Undang-Undang ITE dan juga pencemaran nama baik. Dan total polisi juga telah memeriksa sebanyak lebih dari 117 saksi, di mana 25 diantaranya merupakan saksi ahli, dan juga ada total 723 barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, termasuk ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dari UGM maksud saya, dan kemudian juga ada juga hasil-hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri, karena seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu Puslapor Polri ini telah melakukan juga eksaminasi ataupun pemeriksaan terhadap ijazah Joko Widodo, dan kemudian dari Puslapor Polri menunjukkan ataupun hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Dan sampai sejauh ini kami masih akan terus memantau situasi di tempat ini di Polda Metro Jaya, dan nanti jika ada perkembangan lebih lanjut tentu kita akan kembali ke Anda ataupun kita akan melaporkan kembali ke pemirsa di rumah. Kembali ke Anda sementara, Yuda. Ya, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas.